Podcast. Forum Riset dan Debat Podcast. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi teman-teman sekalian, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang sangat luar biasa bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan mereka berdua. Jadi kita kedatangan dari petinggi dan pemimpin Forum Riset dan Debat Mahasiswa itu sendiri. Ada siapa? Aku Angel. Angel sebagai apa, Kak? Ketua dari Forum. Sebagai ketua. Kalau yang ini? Saya Rehan. Oke, sebagai Wakil partner dari Angel. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat Kak Angel dan Bang Bo. Tema kali ini mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Get to Know FRDM. Yang mana pada hari ini kita akan mengulik lagi, mencari tahu lebih dalam tentang apa sih itu FRDM gitu. Nah, gak afdol kalau kita gak nanya langsung dari ketua dan wakilnya. Oke, dari Kak Angel. Dari Kak Angel sendiri, FRDM itu apa sih? Oke, ini mungkin cerita dulu ya. Boleh. Kayak awal mula aku ikut FRDM. Mungkin gitu. lampu boleh dimatiin tuh. Waduh. Oh, enggak. Nggak perlu. Jadi kayak aku awal mulai ngeliat FRDM tuh sebagai organisasi yang menurut aku ideal sih untuk diikuti oleh mahasiswa hukum terutama di Fakultas Hukum UPN ini ya. Karena di FRDM ini kita semua bisa belajar dan juga kita nggak terbatas pada rumpun ilmu apapun gitu, kayak mau itu ilmu hukum bisnis, pidana, perdata atau tata negara, itu semua kita semua bisa belajar di sini. Oh, berarti di dalam itu semuanya ada tuh. Betul. Terus Kak. Nah, terus di FRDM ini kita belajar kemampuan yang skill yang perlu banget dipenuhin sama anak-anak mahasiswa hukum sekarang yang untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional, kayak skill debat dan riset. Di debat itu sendiri kita belajar mengenai bagaimana sih cara kita berbicara dengan percaya diri di depan audiens, di depan juri, di depan semua sivitas akademika, dan itu tidak sembarangan kita asal bicara, tapi ada riset terlebih dahulu untuk kita bisa menyusun suatu argumen yang berbobot gitu. Terus di dalam riset sendiri itu kita belajar mengenai menulis, lalu juga ada beberapa jenis karya-karya tulis ilmiah yang mungkin di sini teman-teman untuk mahasiswa baru masih awam gitu. Ya, apa sih bedanya jurnal, karya ilmiah, esai atau apapun itu. Nah, di sini kita di FRDM ini kita belajar bagaimana menyusun suatu legal opinion, lalu juga ada juga legal drafting, kontrak drafting. Itu semua mungkin istilah-istilah yang masih awam bagi mahasiswa hukum baru gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru bisa juga belajar mengenai hal-hal tersebut di FRDM. Jadi menurut saya FRDM ini merupakan suatu organisasi yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa hukum untuk bisa berkembang, mengembangkan dirinya, mengenal hal-hal yang akan ada nantinya mereka pelajari menjadi seorang praktisi di dalam dunia hukum. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal FRDM, ini kayaknya linear banget sama profesi-profesi anak hukum ya. Karena kedepannya itu nanti banyak yang jadi pengacara, hakim, jaksa, yang notabene itu menggunakan mulut untuk menyampaikan sebuah argumentasi. Ya kan, di ruang persidangan itu ruang tandingnya jaksa sama penuntut gitu kan. Penuntut sama pengacara, ya betul. Kemudian di risetnya sendiri pun linear, karena nanti ada kontrak-kontrak drafting yang dibuat, bisa jadi notaris dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari penjelasan tadi tuh FRDM benar-benar mewadahi dan membantu itu semua ya Kak. Betul. Tadi juga sempat di-mention nih sama Kak Angel soal mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk ke FRDM. Coba boleh dong Bang Bowo dijelasin nih, gimana sih cara kita untuk bisa menjadi anggota FRDM? Oke, jadi cara untuk bergabung nih jadi anggota FRDM atau jadi keluarga besar dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa, di mana kita setiap tahunnya biasanya di sekitar pada bulan Agustus ataupun September kita membuka yang namanya open recruitment. Nah, jadinya nanti teman-teman KBM FH itu bisa mendaftar di open recruitment,
Kemudian kita mengikuti yang namanya pelatihan ya. Kita ada sesi nih, pelatihan bersama atau dinamakan diklat nih, diklat FRDM. Itu sekitar 2 sampai 3 minggu. Kita di situ benar-benar belajar nih basic-basic dari riset, basic-basic dari debat. Nantinya setelah dilakukannya diklat, ada sesi wawancara juga ya. Sesi wawancara untuk kita lebih tahu nih sama calon anggota. Baru deh setelah itu kita ada yang namanya proses pelantikan. Jadi ada rangkaian sih dari gimana cara kita untuk bisa masuk FRDM. Tadi sempet disebutin soal diklat. Dulu pernah ingat nih, waktu awal semester 1 pengen masuk FRDM, itu banyak juga nih dari teman-teman Kak yang bilang kalau aduh ribet banget nih kayaknya masuk FRDM. Jadi udah ekspektasinya tuh udah kayak gitu tuh. Nah, coba dong boleh nih dikasih tips atau bocoran buat adik-adik mahasiswa kalau FRDM tuh nggak semenakutkan itu gitu. Gimana Kak Angel? Oke, jadi sebenarnya itu wajar banget ya kalau misalnya kita punya kekhawatiran kalau misalnya masuk FRDM tuh ternyata keras gitu, kita dididiknya seperti itu. Padahal sama sekali kita di sini sebagai keluarga gitu. Walaupun kita di sini memberikan pendidikan, tapi kita juga merangkul anak-anak di FRDM ini supaya mereka merasa diterima, mereka bisa dengan bebas mengembangkan potensi dirinya gitu juga gitu. Jadi di FRDM itu kalian diutamakan kenyamanan kalian untuk bisa menuntut ilmu, karena kalau misalnya kita nggak nyaman sama lingkungan, ya gimana kita bisa ngembangin diri kita. Jadi kayak gitu. Jadi untuk teman-teman misalnya mahasiswa baru yang mau gabung di FRDM itu, kalian jangan takut, karena di sini kita punya kakak-kakak itu yang sangat merangkul adik-adiknya, dimana kita nggak pernah membeda-bedakan ataupun kita memilih-milih dalam bergaul juga bener gitu. banget tuh. Jadi kita ya benar-benar memberikan rasa kenyamanan buat adik-adik kita supaya mereka bisa juga mengembangkan dirinya dan jadi penerus dari FRDM itu sendiri kayak gitu. Oke, nih tadi menarik nih. FRDM itu berbasis keluarga ya. Iya. Jadi buat adik-adik sekalian yang ngerasa takut, gak punya makan, gak punya uang, itu bisa tuh. Bisa ngechat aja ke kita, dateng Kak mau makan gitu. Kan keluarga, gak masalah. Iya betul. Bener juga sih. Ya. Ntar pulang nggak ada yang nganter, langsung aja chat Bang Bo, Bang di mana gitu, jemput gue dong. Waduh. Abang mana yang nggak mau jemput? Ya. Ya. Siap. Oke. Tadi udah dijelasin nih FRDM itu apa, terus juga cara masuk FRDM-nya gimana. Boleh dong Bang Bo coba nih, ada kegiatan apa aja sih di FRDM itu? Apakah ada latihannya atau ada yang lainnya atau bagaimana? Oke, masuk ke kegiatan nih. Betul. Kita ngapain aja sih di FRDM? Apa cuman hai aja gitu kan? Atau bikin TikTok gitu. Atau bikin TikTok ya? Ada juga yang suka bikin TikTok di FRDM. Iya. Ada nggak sih TikTok FRDM tuh? Oh, ada dong. Apa tuh akunnya tuh? Oke, bisa ntar di follow ya. podcast.frdm. Nah, Oke. teman-teman bisa langsung tuh follow. Faiz Akil juga. Oh iya, Faiz Akil. Keren promosi ya, Angelin M jangan lupa gitu. Rehan.w jangan Iya. lupa. Oke. Balik lagi gimana Bang? Oke, jadi di FRDM itu secara garis besar nih ya, ada 2 kegiatan. Pertama kegiatan rutin, terus juga ada 3 sih, kayak 3 deh. 3 kegiatan rutin, lomba, dan proker. Jadi kegiatan yang sifatnya event. Kita ada event. Nah, kegiatan rutin itu sendiri di tiap divisi beda-beda ya. Kan kita ada 2 divisi nih. Ada divisi riset dan divisi debat. Nah, di divisi riset biasanya kita ada pelatihan ya, tergantung dengan topiknya apa, kayak pelatihan jurnal, karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi gitu. Kayak kadang seminggu sekali nanti teman-teman bisa presentasi, dan di tahun ini Angel ya, kita udah mulai hybrid ya. Iya. Seru banget nih tahun ini kita bisa ketemu secara langsung interaktif. Oh ya, karena COVID sudah menurun gitu ya. Iya. Oh iya, sudah menurun ya. Seperti sudah menurun. Karena tahun lalu itu full online ya. Iya. Iya, kita online. Oke. Terus kalau Kak Angel kan nih dari divisi debat ya. Iya betul. Kegiatan divisi debat tuh apa aja sih? Wah, banyak sih sebenarnya divisi debat itu, kayak ya kita biasa ada brainstorming mosi. Jadi kayak kita dikasih mosi apa misalnya tentang ini Brainstorming, brain otak, storm petir. Apa petir gimana? otak. Oh iya. Otaknya menggelegar gitu. Iya.
Jadi kayak misalnya tentang RUU ibu kota negara yang sekarang udah disahin, tapi dulu masih belum disahkan, itu sempat jadi mosi debat juga kan. Jadi mosi itu apa tuh? Mosi itu kayak semacam topik perdebatan gitu, kayak ini ada suatu topik tentang RUU ibu kota negara, kayak ada tim pro sama tim kontra. Kita ya kalau kepilih jadi tim pro kita harus membela mosi ini harus disahkan misalnya. Kalau kontra ya kita menolak dari RUU-nya gitu. Oke. Kegiatannya itu seminggu itu tadi berapa kali, Kak? Oh, kalau debat sendiri ada 2 kali gitu. 2 kali. Yang pertama tadi brainstorming mosi. Kemudian yang kedua itu ada kita biasanya melakukan pengecekan dulu nih, dari kita pantauin dari hasil-hasil brainstorming anak-anak debat ini kayak gimana hasil dalam bentuk argumentasinya gitu. Dan itu biasanya kita nanti ada koreksi-koreksi, misalnya kalau ada yang salah atau bagaimana. Terus juga setelah kita koreksi nanti baru mereka bisa buat tampil jadi pembicara debatnya langsung gitu. Kayak antara tim pro tim kontra langsung dipertemukan. Iya, diinterupsi ya. Oke. Jadi benar-benar ada kayak ngerasain terjun langsung gitu. Iya, betul. Jadi nggak cuma teorinya aja. Iya. Oke. Kemudian tadi juga Bang Bowo sempat mention nih soal ada kegiatan lain di samping kegiatan rutin. Itu tadi ada proker, juga ada event. Nah, event dari FRDM itu apa aja tuh selama 1 tahun itu? Oke, jadi kita ngomongin 1 tahun ini dulu ya, 1 periode ini kita ngapain aja sih selain latihan debat, latihan riset yang tadi Angel udah sampein tuh. Kita juga belajar nih berorganisasi, membuat suatu acara di mana kita ada sekitar berapa ya tahun ini tuh ada 5 sepertinya. Mulai dari Ledok, itu kita bikin seminar di awal tahun. Bahkan itu oleh fakultas jadi program pertama di awal tahun. Kemudian kita juga ada veteran legal competition ya. Iya, betul. PLC ya. Itu bergengsi banget ya dari tahun 2019. PLC itu apa tuh? Oke, kamu nanya PLC itu apa? Oke, PLC itu tanya. Oke, jadi PLC itu veteran legal competition merupakan acara lomba yang diselenggarakan oleh FRDM bersama Fakultas Hukum tentunya ya. Untuk menyelenggarakan lomba debat tingkat nasional, juga lomba karya tulis di tingkat nasional. Berarti tingkat nasional tuh. Bener, pesertanya se-Indonesia. Oh iya, bener dong. Kasih tepuk tangan lu dong buat aku. Oke, terus selain VLC ada apa lagi tuh? Oke, selain VLC nih, kita kemarin juga baru aja selesai membantu fakultas menyelenggarakan yang namanya Festival Bela Negara atau Belages. Itu isinya ada apa aja tuh? Oke, itu isinya ada lomba-lomba akademik, non-akademik, dan yang paling di-highlight tuh dari Belages adalah penerbitan book chapter. Wah, keren banget. Ada lagi? Oke, mungkin Angel apalagi Angel? Kayaknya banyak ya. Wah. Kalau Kak Angel mungkin ini proker dari FRDM itu apa aja selain yang event tadi? Kayaknya denger-dengar nih mau makrab gitu. Iya, itu. Itu makrab tuh apa sih? Makrab tuh ada kepanjangannya. Apaan tuh? Keakraban. Wah, jadi malam-malam biar akrab. Iya. Jadi ya sebenarnya itu acaranya kayak kita semacam healing gitu. Istilahnya zaman sekarang tuh. Jadi kayak aku rutin sih selalu ikut tiap tahun itu ya, kita ke puncak biasanya. Nah itu nginep semalam, kita bakar-bakar ya untuk mengakrabkan diri aja. Benar-benar. Karena kan tadi disebut tuh kalau FRDM tuh keluarga. Iya. Jadi benar biar jadi keluarga gitu. Benar-benar. Harus dibakar gitu. Jagungnya bukan orangnya. Kira-kira bakar-bakar. Oke. Kak Angel, Bang Bowo kayaknya udah tahu nih. Cuman mungkin beberapa teman-teman kita masih belum tahu kalau UPN itu peringkat pertama IKU-nya di tahun 2021. Wow. Keren banget. Jadi ngalahin universitas-universitas lain. Nah, kalau boleh sombong, boleh dong. Itu FRDM termasuk di antara penyumbang prestasi terbanyak. Widih. Tepuk tangan lagi buat FRDM. Oke, boleh dong Bang Bowo, Kak Angel di-spill nih lomba-lomba apa aja sih yang udah pernah dimenangin FRDM itu? Oke, boleh Angel dulu nih. Aku dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin aku lebih paham banget yang di periode aku saat ini menjabat kali ya yang kita pernah juarain.
Jadi kita pernah menang di Untar atau Tarumanegara. Itu lomba esai ya. Iya, esai. Esai juara ketiga itu diwakili oleh Rindu Audrey ya. Lalu kita juga kemarin menang lomba lagi di UI ya, Universitas Indonesia itu juara 3 juga. Lomba paper presentation di Business Law Competition UI itu delegasi ada Fauzan, Najwa sama Syifa. Lalu yang terakhir bukan terakhir itu jadi ada lomba debat nih. Sekarang kita juara 1 itu diwakili. Juara 1 nih. Iya, juara 1 nih. Ini Rindu, Esther dan Diva tuh diwakili sama 3 orang itu. Terus juga ada Putri Rahmawati, dia juara 1 juga di lomba esai Aflion. Oke, dari Bang Bo ada tambahan lagi yang mungkin belum disebut sama Kak Angel? Oke, selain sebenarnya yang juara-juara tadi nih udah disebut sama Angel, banyak juga delegasi yang tahun itu masuk finalis. Iya, banyak banget ya kemarin tuh. Bahkan debat juga semifinalis juga ada di Unja ya kemarin semifinalis. Jadi baru coba lomba atau mungkin dia lomba yang kedua atau ketiga, alhamdulillah bisa masuk ke finalis gitu. Berarti secara perlahan berprogres terus menyumbangkan prestasi satu demi satu ya. Iya, semuanya harus ada progresnya. Betul. Uhuy. Spontan. Oke. Tadi nih udah dijelasin banyak nih tentang FRDM, kegiatannya itu apa aja, bahkan tadi juga dimention sejarahnya, terus prestasi-prestasinya juga. Nah, ini mungkin agak sedikit keluar nih. Kadang-kadang kalau kita di kampus kan rame gitu kan, bingung mau nongkrong-nongkrong di mana, mau duduk-duduk di mana. Ada kalau orang yang bukan anak FRDM, kasihan buat itu duduk di tangga gitu mainan kucing. Nah, iya dia mainan kucing pakai rumput gitu. Kasihan banget lihatnya. Atau kalau yang wibu malah baca manga gitu. Iya. Oh, ada yang wibu ya di Fakultas Hukum. Nah, kalau FRDM sendiri ada nggak sih base camp-nya gitu, tempat kumpul-kumpulnya kalau di kampus? Base camp-nya FRDM nih ya ceritanya ya. Jadi ada kita tuh tempat kita nongkrong bareng-bareng walaupun ya nggak gede banget ya, nggak kayak ruang pikir atau auditorium Bhinneka Tunggal Ika. Kan tuh gede banget ya. Mohon maaf itu gede banget gitu. Jadi ruangan kita ya emang kecil tapi itu nyaman lah buat kita semua ngumpul. Itu ada di lantai 2 Fakultas Hukum di bagian belakang samping ruang dosen. Itu di dalamnya ada apa aja tuh Bang? Oh, di dalamnya ada apa? Ditanya di dalamnya Iya, ada apa? dalamnya ada apa? Mau maling ya? Tentu udah. Oh, pantas aku satu box habis kemarin. Hasil belagis hilang baru dapat. Ornaminsi juga hilang. Coba dijelasin ada apa aja. Oke, jadi di halaman depan kayak punya rumah. Iya. Jadi di Sekret FRDM tuh ada apa aja sih? Ya, seperti sebenarnya kayak sekret pada umumnya. Ada piala dari teman-teman dari kakak alumni sebelumnya. Iya. Banyak banget ya piala-piala itu, terus sertifikat. Ada buku-buku hukum juga, teman-teman bisa banget baca buku hukum. Kalau misalnya disuruh dosen nih, bawa KUHP ya, pinjem aja di FRDM tuh ada ya. Ada KUHP, KUHPer, pakai aja itu gitu. Tapi katanya juga nih, ini sekret FRDM tuh yang paling nyaman nih. Oh iya. Oh, penghargaan dari mana? Ada fasilitas apa aja sih? Fasilitas AC ada. Oke. Terus karpet bulu ada. Karpet bulu tuh. Ada. Beanbag 2 biji ada. Oh iya, beanbag tuh terbaru. Itu benar-benar bikin nyaman sih. Iya. Ada langsung pada mau nginep padahal kan. Kalau nggak salah sih di Secret Line itu kan nggak ada gituannya gitu kan, jadi nggak bisa tiduran kayak gitu. Tidur paling gelar sejadah, bantalnya pakai tas gitu. Kasian banget. Baik lagi keluarga, jadi Secret itu kayak rumah. Benar. Enak mereka mau tidur nyaman. Gitu. Boleh dong Kak Angel, Bang Bo madep ke kamera promosiin nih FRDM biar adik-adik kita yang angkatan 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 20 sampai 2045 ya. Oke, siap. Kelewatan. Itu bisa tertarik masuk FRDM. Ya, jadi ini promosi nih ya. Betul. Oke. Mungkin buat adik-adik ceritanya ininya endorse-nya. Oh, endorse ya. Apa tuh endorse-nya? Ininya BA. Oh, brand ambassador. Oke, jadi buat adik-adik nih mahasiswa baru Fakultas Hukum yang bingung mau ikut organisasi kemahasiswaan apa sih di Fakultas Hukum ini, kebetulan kita emang ada banyak jenisnya ya. Tapi kalau di sini teman-teman tertarik buat mencari keluarga baru,
dan juga pengen mengembangkan potensi diri kalian maupun ya hanya untuk belajar biar kalian bisa menjadi seorang ahli atau praktisi hukum yang memang berkompeten. Jadi kalian bisa gabung nih di forum riset dan debat mahasiswa, dan kita biasanya rutin mengadakan rekrutmen anggotanya setiap tahun di awal tahun ajaran baru. Seperti itu. Boleh tambah? Boleh Bang Bo. Iya, jadi jangan lupa teman-teman pantauin terus nih sosial media dari FRDM di TikTok, di Spotify, di YouTube, dan tentunya di Instagram. Bahkan LinkedIn ya, kita udah merambah di LinkedIn untuk terus mantau nih FRDM tuh kayak gimana sih keseruannya. Kalau ditanya keseruannya susah sih sebenarnya dijelasinnya. Harus ikut di dalamnya. Betul. Jadi kadang kata-kata aja itu nggak bisa mengungkapkan itu. Iya, harus ikut langsung, terjun, terlibat, berkontribusi tentunya ya. Iya, paling itu sih dari aku. Oke, terakhir banget nih, serius terakhir, nggak ada lagi. Harapannya, kan dengar-dengar sebentar lagi Kak Angel dan Bang Bowo ini dan seluruh kabinet di periode kalian berdua ini akan segera demis ya. Yang bener. Nah, bener. Abis ini. Oh iya, abis ini ya. Iya. Udah video terakhir ya. Iya. Nah, ini ada harapan apa aja sih buat FRDM ke depannya nih? Harapannya mungkin ya karena tadi sudah di-mention juga berkali-kali kayak ini kita sebuah keluarga ya. Jadi di dalam keluarga itu kita pasti mengharapkan agar adik-adik kita ini nantinya bisa menjadi orang yang sukses gitu loh. Ataupun mungkin dalam masa kepengurusan FRDM itu sendiri juga semakin berkembang gitu, juga bentuk proker-prokernya nggak terbatas kita hanya misalnya di dalam bidang akademik saja gitu. Mungkin kayak ini termasuk podcast ini kan juga kita di luar bidang akademik ya. Betul. Jadi kita pengen adik-adik nanti misalnya yang menjadi penerus dari aku dan Bowo di sini bisa mengembangkan apa potensi yang ada di dalam FRDM itu sendiri maupun yang ada di Fakultas Hukum ini, karena Fakultas Hukum itu selalu mendukung proker-proker yang dikeluarkan oleh FRDM untuk kemajuan di bidang sivitas akademika dari mahasiswanya gitu. Jadi aku harap bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membawa nama FRDM semakin dikenal lagi juga di luar gitu. Terus juga bisa berprestasi juga gitu, bertambah prestasinya, jadi jangan hanya berhenti di sini gitu loh. Yeah. Karena yang namanya serakah itu nggak boleh, tapi kalau serakah dalam ilmu itu malah dianjurkan. Iya, betul. Terus berprestasi. Terus aku juga berharap teman-teman di sini jangan pelit-pelit buat berbagi ke teman-temannya ataupun ke adik-adiknya. Berbagi apa nih? Gara-gara disindir tadi makan nih. Berbagi apa ini? Sampai tuh pizza. Maksudnya ilmunya, berbagi ilmu, pikiran. Kadang kan orang ada yang pintar tapi dia mau menang sendiri. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, di dalam FRDM itu kita nggak bisa kayak gitu. Kita semua harus maju bareng-bareng, harus berprestasi juga bareng-bareng kayak gitu. Oke, dari Bang Bowo. Oke. Harapannya untuk FRDM ke depannya. Oke, harapan untuk ini ya, berikutnya ya. Betul. 20, 21, 22, 23, 2024. Sampai 50. Oke, sampai 2050. Terus ya harapannya kita berharap sih sebagai yang bentar lagi udah mau check out lagi sih. Apa sih istilah check out ya? Kita udah mau selesai sign out ya. Berharap bisa regenerasi itu bisa dijalankan dengan baik gitu. Apa-apa yang udah baik nih di periode yang sekarang bisa diterusin di periode berikutnya, bisa terus diimprove, ngikutin perkembangan saat ini di mana anggota kita kan semakin besar. Betul. Ada 100 orang dan tentunya potensi sumber daya manusianya bisa dimaksimalkan gitu. Tidak hanya terbatas pada lomba tapi juga proker ataupun event kita bisa lebih keren lagi, paling gitu sih. Oke. Terima kasih Kak Angel dan Bang Bowo yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian berdua. Ini gue mau spill satu hal lagi nih. Apaan tuh? Yang juga mungkin menjadi kebanggaan bagi kita anak-anak FRDM. Karena FRDM itu merupakan sebuah organisasi yang sangat dibanggakan sama fakultas ketimbang organisasi lain. Tolong itu di-cut ya. Ini nggak lulus sensor ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat FRDM.
Oke, terakhir gue mau minta tolong Kak Angel untuk seperti biasa jargon FRDM. Nanti kita yang menyebutkan kritis, solutif, dan inovatif. Tapi boleh tambah salam satu hukum ya? Boleh. Oke. FRDM. Kritis, solutif, inovatif. Salam satu hukum. Hukum adalah kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Gua Faiz Akil Maula Hidayat pamit undur diri.